tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5006-5010 Bab 5006 Traveler. Saya melihat bahwa kekuatan roh primordial putih yang dilepaskan oleh Zulong berubah menjadi hantu cakar naga dan menembus ke dalam roh primordial Landen Shen. Pada saat cakar naga menyentuh Landen Shen Yuanshen, hantu emas terbelah dari roh primordial Landen Shen. Hantu emas ini persis sama dengan penampilan Landen Shen, penuh kekerasan, kemarahan, niat membunuh, kebencian. Seolah-olah pemuda berambut hitam mengenakan topeng tengkorak domba yang muncul berulang kali di dunia spiritual Landen Shen itu misterius dan tak terduga. Hantu emas muncul di Sungai Merah, dengan mudah memblokir cakar naga yang mendekat, dan suara menghina keluar dari mulutnya, pergi. Tiba-tiba, kekuatan distorsi ruang yang tak terlukiskan berosilasi dari hantu emas. Kekuatan pendistorsi ruang ini membawa kekuatan ilahi anti langit yang tak terbayangkan, membombardir segala sesuatu di sekitarnya menjadi debu dan puing-puing, dan saluran besar air sungai telah berubah menjadi ketiadaan. Bahkan cakar naga yang diubah oleh kekuatan roh primordial naga leluhur dihancurkan dan dikalahkan oleh kekuatan ini. Setelah cakar naga runtuh, kekuatan roh primordial semuanya terlibat dalam hantu emas, dan tampaknya ditelan dan diserap olehnya. Ini adalah Zulong terguncang mundur beberapa langkah oleh kekuatan distorsi ruang yang tiba-tiba ini, dan cantusnya hampir pecah. Kekuatan distorsi ruang ini bukanlah kekuatan magis, tetapi aura murni. Sulit membayangkan keberadaan seperti apa itu, dan ia dapat mengeluarkan kekuatan yang berlebihan hanya dengan momentumnya. Setelah hantu emas menelan kekuatan roh primordial yang dilepaskan oleh Zulong, ia kembali ke roh primordial Landen Shen. Rasa paksaan di sekelilingnya akhirnya menghilang, dan semuanya tampak kembali normal. Zulong, yang sebelumnya tak terkalahkan, menunjukkan ekspresi lega pada saat ini, dia belum pernah mengalami perasaan gemetar seperti ini dalam roh primordial selama bertahun-tahun. Kultivator setengah dewa yang tampaknya lemah di depannya ini memiliki keberadaan yang begitu kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan identitasnya mungkin tidak biasa. Zulong menjulurkan cakar naga dan mengeluarkan tubuh setengah mati Landen Shen yang terkikis oleh air sungai. Landen Shen Yuanshen kembali ke tubuhnya. Zulong menatap Landen Shen, dan berkata-kata demi kata, "Wah, siapa kamu?" Landen Shen sadar kembali, dia menahan rasa sakit fisik, menggertakkan giginya dan berkata, "Senior Zulong, nama juniornya adalah Landen Shen, bukan biksu di era ini, tetapi dari masa depan." Dari masa depan. Zulong mengecilkan matanya dan berkata dengan dingin, apakah kaisar ini benar-benar mudah ditipu seperti anak berusia 3 tahun? Sejak zaman kuno, kaisar ini belum pernah mendengar tentang seorang biarawan yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Landen Shen buru-buru menjawab, "Junior tidak menipu Senior Zulong, saya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Saya percaya bahwa dengan kemampuan leluhur Zulong, saya seharusnya memperhatikan bahwa ada beberapa kekuatan ruang dan waktu yang tersembunyi dalam semangat primordial generasi muda." Kekuatan ruang dan waktu itu tidak muncul begitu saja, tetapi para junior itu sendiri membawa harta yang ada di ruang dan waktu itu pada saat yang sama, jadi mereka disegel oleh hukum ruang dan waktu. Zulong menatap Landen Shen dengan penuh arti, dan berkata dengan dingin, "Pada titik ini saja, itu tidak dapat membuktikan bahwa Anda berasal dari masa depan. Beberapa pembudidaya hebat yang pandai dalam hukum ruang dan waktu juga dapat melakukan ini. Nah, kamu terus mengklaim bahwa kamu adalah seorang transmigran, maka kamu harus tahu banyak hal. Jika Anda dapat secara akurat memberitahu satu atau dua rahasia tentang kaisar ini, maka kaisar ini dapat mempercayai Anda." Landen Shen menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, meskipun junior ini tidak memiliki persimpangan dengan senior Zulong di generasi mendatang, dia secara tidak sengaja mempelajari beberapa rahasia senior Zulong selama hidupnya. "Zulong senior, kamu seharusnya mendapatkan satu halaman dari buku ramalan." Landen Shen berkata dengan hati-hati. Saat itu, sebuah buku ramalan disegel di pilar Tongtian dari makam naga Gunung Buzu di dunia roh kuno, yang ditinggalkan oleh Zulong. Landen Shen telah memperoleh buku ramalan dan menyerahkannya kepada Kaisar Donghua untuk disimpan. Halaman kitab ramalan itu terpelihara dengan baik, dan ada juga catatan tulisan tangan Zulong, yang harus ditinggalkan dengan sengaja. Begitu kata-kata ini keluar, mata Zulong bersinar dengan cemerlang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Wah, kamu hanya setengah benar, kaisar ini tidak hanya mendapatkan satu halaman buku ramalan, tetapi 2 halaman. Buku ramalan 2 halaman. Landen Shen terkejut. "Apakah kamu tahu mengapa kaisar ini kalah dari burung liar kaisar timur dan dipenjarakan di Long Yuan olehnya?" Zulong bertanya balik. Landen Shen menebak, mungkinkah senior Zulong mengintip isi salah satu halaman buku ramalan, dan menderita hukuman surga, menyebabkan kelemahannya sendiri, dan Dong Huangtai memanfaatkannya. Bab 5007 Act of God. "Kamu hanya perlu membantuku, yaitu, mengambil pewarisku dari Long Yuan dan membuatnya berhasil menetas." Zulong berkata dengan suara yang dalam. "Anak-anak, saya tidak tahu di mana leluhur-leluhur Zulong." Landen Shen bertanya dengan rasa ingin tahu.
Legenda mengatakan bahwa putra naga leluhur adalah Kaisar Ji Xuanyuan, tetapi tidak mungkin Ji Xuanyuan ada di jurang naga ini, bukan? Itu di sini. Sulong tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, dan cahaya ilahi 9 warna yang tak berujung keluar dari mulutnya. Saya melihat Sulong kelelahan seluruh tubuhnya dan akhirnya memuntahkan telur emas besar. Telur emas melayang di depan Sulong, dan permukaannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang menerangi bagian bawah seluruh jurang. Ini adalah... Landen Sen melebarkan matanya. Ini putra kaisar ini. Sulong berkata dengan tegas. Landen Sen melihat telur emas di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Bukankah putra Zulong Ji Xuanyuan? Bagaimana itu menjadi telur? Tapi telur emas di depanku ini. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Sulong menghela nafas, nak, tidak apa-apa untuk memberitahumu sekarang, telur ini sebenarnya tidak dilahirkan oleh kaisar ini, tetapi sesuatu dari surga. Sesuatu di luar langit. Apa artinya? Landen Sen mau tidak mau bertanya. Sulong berkata dengan sungguh-sungguh, tentang asal-usul telur ini, kita harus mulai dari buku ramalan yang mengintip kaisar ini. Buku ramalan yang didapat kaisar ini menyebutkan bahwa setelah bencana besar Hunyuan, akan ada putra dewa di dunia. Anak Tuhan datang dari luar langit dan muncul di dunia dalam bentuk telur emas. Itu perlu ditetaskan dan lahir dari telur. Kelahiran putra dewa berarti bahwa wilayah manusia akan dilahirkan kembali. Jika tidak, wilayah manusia akan mengalami bencana kepunahan, dan itu tidak akan pernah pulih. Landen Sen mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pernyataan seperti itu. Tampaknya isi setiap halaman kitab nubuat berbeda. Sulong melanjutkan, kaisar ini bersusah payah dan akhirnya mendapatkan telur dewa ini yang terbang dari luar angkasa di bawah kesempatan kesengsaraan primordial. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah itu, kaisar sendiri membudidayakan telur ini dengan kekuatan esensi darah dan roh primordial, dan menganggapnya sebagai miliknya. Saya hanya berharap putra dewa yang menetas dari telur ini akan menjadi pewaris kaisar ini. Sayang sekali saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Burung Dong Huang Tai yang berambut bermacam-macam mendengarnya dari suatu tempat, dan memaksa kaisar untuk menukar telur para dewa. Kaisar secara alami menolak dan bertarung dengannya. Berbicara tentang ini, mata Zulong penuh dengan keengganan dan kebencian, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kaisar ini tidak dikutuk oleh buku ramalan dan kekuatannya sangat rusak, jika tidak, dia akan ditanam di tangan kaisar itu. Burung liar. 1 miliar tahun. Di bawah beban rantai, Sulong mengangkat kepala naga dengan susah payah, melihat ke atas Long Yuan, pupil matanya menunjukkan sentuhan kemarahan, dan dia berteriak histeris, kaisar ini telah terperangkap di tempat hantu ini selama lebih dari 1 miliar tahun. Dan kekuatan hidupnya habis. Saya telah melakukan sebagian besar, saya tidak berdamai. Saya tidak berdamai. Dari mulut Sulong, ada semburan teriakan keras yang mengalir melalui langit dan bumi, dan raungan yang menakutkan memicu badai luar angkasa yang dahsyat. Bahkan ruang di Long Yuan terguncang dengan riak, dan pemandangannya sangat menakutkan. Roh primordial Landen Sen sangat terpengaruh, dan hatinya bergetar. Jika kekuatan roh primordialnya tidak cukup kuat, roh primordialnya akan hancur. Landen Sen masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, dan setelah suasana hati Zulong stabil, dia bertanya lagi, ada sesuatu yang tidak jelas tentang junior ini, mengapa Dong Huang Tai tidak membunuhmu secara langsung, mengambil telur Tuhan, dan menyegelmu di sini? Di dalam Long Yuan. Sulong mendengus dingin dan berkata, itu karena telur dewa ini telah dibudidayakan oleh kaisar ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwa yang dipelihara dalam telur telah lama terhubung dengan kehidupan kaisar ini. Jika kaisar ini mati, kehidupan di dalam telur juga akan binasa. Kecuali jika kaisar ini secara sukarela memutuskan hubungan antara dirinya dan kehidupan di dalam telur, maka Dong Huang Tai hanya bisa mendapatkan satu telur mati. Setiap puluhan juta tahun, Dong Huang Tai akan datang ke Long Yuan ini untuk bernegosiasi dengan kaisar ini, mencoba membujuk kaisar ini untuk menyerahkan telur Tuhan. Kaisar ini tidak mau berkompromi dari awal hingga akhir, jadi dia dipenjara di Long Yuan ini seperti ini. Panjang. Ternyata seperti ini. Landen Sen akhirnya mengerti seluk-beluk masalah ini. Tampaknya legenda itu belum tentu benar. Bab 5008 Promote to God Realm. Apa yang harus dilakukan junior ini? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulong berkata, ini sangat sederhana, selama anakmu dapat menyerap darah naga yang diserap kaisar ini ke dalam jurang naga, itu akan cukup bagimu untuk memasuki alam asal dewa. Darah naga. Landen Sen tertegun sejenak, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya beralih ke sungai di bawah, dan dia berkata dengan kaget, Senior Sulong, mungkinkah sungai merah emas di Long Yuan ini milikmu? Ya, sungai ini adalah darah kaisar ini. 9 rantai yang mengalir melalui tubuh kaisar ini diubah oleh 9 bulu kehidupan mendasar dari burung liar kaisar timur. Tubuh kaisar ditusuk oleh bulu burung liar, dan lukanya tidak dapat disembuhkan, dan darah naga terus mengalir dari luka. Itu meluap, dan akumulasi berubah menjadi genangan darah. Sulong menjelaskan dengan ekspresi kosong.
Landen Sen diam-diam terkejut. Tidak heran ketika dia jatuh ke sungai sebelumnya, dia merasa bahwa sungai itu mengandung energi panas yang luar biasa, cukup untuk membakar roh primordial kedagingannya. Ternyata sungai di Longyuan sebenarnya adalah darah naga Zulong. Darah naga leluhur mengandung sumber kekuatan naga leluhur sendiri. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan darahnya, manfaat yang diperoleh memang cukup bagi Landen Sen untuk menerobos ke alam asal ilahi. Bagaimanapun, basis kultivasi Landen Sen saat ini hanya berjarak satu langkah dari alam asal ilahi. Kelemahan utamanya pada tahap ini adalah kurangnya kekuatan fisik. Faktanya, kekuatan Yuan Shen-nya telah melampaui tingkat puncak alam setengah dewa, dan bahkan lebih kuat dari pembudidaya biasa dari alam sumber dewa. Selama kekuatan fisiknya dapat ditingkatkan, promosi ke alam asal ilahi hanyalah masalah biasa. Kaisar ini akan membacakan mantra untuk membantumu membebaskan beberapa larangan di Longyuan. Adapun apakah kamu berhasil menyerap darah kaisar ini, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Sulong menjulurkan cakar naganya, dan seutas kekuatan primordial putih terbang keluar dari cakar naga, menempel di tubuh Landen Sen. Dalam sekejap, kekuatan suci yang memadat di tubuh Landen Sen mulai mengalir perlahan. Kekuatan roh primordial yang diberikan Zulong membuatnya dibebaskan sementara dari larangan di seluruh tubuh. Setelah Landen Sen merasa bahwa kekuatan suci di tubuhnya dapat beroperasi dengan bebas, dia tidak ragu-ragu dan langsung melompat ke sungai. Cici. Air sungai merah emas mengandung energi panas yang tak terlukiskan, mengalir ke tubuhnya seperti lelehan panas. Daging Landen Sen terbakar seketika, dan dia meringis kesakitan. Di tengah rasa sakit yang parah, Landen Sen melepaskan kekuatan fagositosis saraf darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi darah, dan dia mulai dengan panik menyerap air sungai merah emas ini. Cici. Untuk sementara waktu, sejumlah besar darah naga leluhur mengalir ke tubuh Landen Sen, dan energi yang mendominasi tak tertandingi menyapu anggota tubuh dan tulangnya, seolah-olah membakar daging, tulang, dan meridian di tubuhnya. Dalam beberapa napas, tubuh Landen Sen menjadi merah hangus, dan tulang serta meridian di sekujur tubuhnya seperti besi panas. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa berhenti berteriak kesakitan, dan ada jejak darah emas mengalir dari hidung, dan telinganya. Tepat ketika tubuh fisiknya telah mencapai batasnya, lentera istana peti mati di nadi jantungnya meledak dengan cahaya suci berkilau yang menyilaukan, melindungi tubuh fisiknya. Di bawah cahaya suci yang berkilauan, tubuh Landen Sen yang berada di ambang kehancuran mulai pulih dengan cepat. Dengan kemampuan pemulihan lentera istana peti mati, tubuh daging Landen Sen terus-menerus menelan dan menyerap darah naga leluhur, mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pembakaran darah naga leluhur. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan darah naga leluhur yang diserap ke dalam daging, sehingga darah naga leluhur mengalir ke daging dan darah anggota badan dan tulang seluruh tubuh, sehingga darah naga leluhur bisa dicampur dengan daging dan darahnya sendiri sebanyak mungkin. Setiap kali tubuhnya mencapai batas, lampu peti mati di dalam tubuh akan melepaskan cahaya suci yang mengkilap untuk menyembuhkan tubuhnya. Dengan kemampuan penyembuhan yang menantang surga dari lentera istana peti mati, Landen Sen menyerap darah naga leluhur dengan sembarangan, dan tubuhnya berulang kali melayang di antara ambang kehancuran, menderita siksaan seperti api penyucian. Dengan cara ini, Landen Sen bertahan selama 100 hari, dan akhirnya melahap semua darah naga leluhur di Longyuan. Setelah 100 hari, kulit, tulang, dan meridian tubuh Landen Sen semuanya berubah menjadi emas merah, dan cahaya ilahi yang memancar keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat, seolah-olah akan meledak. Tepat pada saat syok ini, tubuh Landen Sen mengeluarkan suara ledakan yang teredam. Kekuatan suci yang kuat mengalir ke seluruh tubuh seperti banjir, menyapu seluruh Longyuan. Bab 5009, Sulong vs Dong Huang Tai. Tahun-tahun berlalu. Dengan cara ini, Landen Sen bertahan di Longyuan selama 1000 tahun. Suatu hari dalam 1000 tahun, matahari terik keemasan tiba-tiba muncul di atas Longyuan. Api dan gelombang panas meletus dari terik matahari yang bergulung dan mengamuk, menyapu seluruh langit, dan mengalir turun dengan cara yang menghancurkan bumi. Ruang dengan radius puluhan ribu mil tampaknya mendidih dan berputar seperti air mendidih. Tak terlukiskan betapa kuatnya kekuatan ini. Seluruh Longyuan terkejut. Matahari terik emas turun tepat di atas Longyuan, dan secara bertahap berubah menjadi sosok emas yang kokoh. Sosok itu mengenakan jubah emas, dengan cahaya keemasan di matanya, sayap di punggungnya, dan pola burung ilahi emas di antara alisnya, seluruh tubuhnya terbakar dengan api ilahi matahari. Sosok emas ini bukanlah kaisar iblis kuno yang legendaris, Dong Huang Tai. Dong Huang Tai mengangkat tangannya sedikit. Ledakan. Sejumlah besar cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba keluar dari Longyuan, seperti letusan gunung berapi. 9 rantai emas besar melilit tubuh Sulong dan perlahan terbang keluar dari Longyuan. Jiang Daoyou, kami belum melihatmu selama ribuan tahun, apa yang kamu pikirkan? Dong Huang Tai menatap Sulong, yang diikat oleh rantai Jiu Heian, dan bertanya dengan tenang. Sulong mendengus dingin dan berkata,
burung berambut campuran, setiap kali kamu membuka mulut, itu pertanyaan yang membosankan. Daripada mengulangi omong kosong ini, mari kita bicara tentang apa yang terjadi baru-baru ini di negeri dongeng yang sebenarnya. Dong Huang Tai berkata dengan acuh tak acuh, teman Jiang Taois, kamu masih sangat keras kepala. Sudah puluhan miliar tahun, mengapa kamu memilih untuk bersembunyi di jurang naga ini untuk memperebutkan nafasmu? Selama kamu menyerahkan telur para dewa, kaisar ini akan membiarkanmu hidup. Negeri dongeng yang sebenarnya sangat besar, biarkan kamu berpacu. Kaisar ini bahkan bersedia berbagi dunia denganmu, kamu dan aku sama-sama penguasa wilayah manusia. Sulong mencibir, berbagi dunia denganmu. Jangan menertawakan gigi besar kaisar ini. Burung lain-lain, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kaisar ini adalah anak berusia 3 tahun yang sangat mudah ditipu? Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, kaisar ini tidak tahan bau busuk padamu, seekor burung liar. Menghadapi ejekan Zulong, Dong Huang Tai tampaknya santai, dan dia tidak kesal, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Jiang Daoyou, kaisar ini melihat bahwa Anda tidak punya banyak waktu, jadi saya merasa kasihan. Selama kamu menyerahkan telur Tuhan, kaisar ini dapat menyetujui semua permintaanmu dan membuatmu tetap aman di hari tuamu. Huang Tai Timur tahu sejak awal bahwa Zulong dikutuk oleh kitab ramalan. Hari ini, Zulong telah melemah secara ekstrim, dan vitalitasnya sekecil lilin ditiup angin. Saya khawatir dalam puluhan juta tahun lagi, Zulong akan mati. Hahaha, usia tua yang bagus. Zulong tertawa dan berkata, burung lain-lain, karena kamu sangat tulus, tampaknya kaisar ini tidak dapat membenarkan untuk tidak memberimu kesempatan. Daoyou Jiang sudah mengetahuinya. Dong Huang Tai mengangkat alisnya. Zulong tertawa dan berkata, saya menemukan jawabannya, Anda hanya perlu berlutut di depan kaisar ini, bersujud 3 kali berturut-turut, dan memanggil kakek kaisar ini, bagaimana kalau kaisar ini menyerahkan telur Tuhan? Dong Huang Tai menyalakan lautan api di sekujur tubuhnya, dan sepertinya marah dengan kata-kata Zulong. Teman Jiang Taois, kaisar ini selalu membujuk saya dengan kata-kata yang baik, mengapa Anda memainkan kaisar lagi dan lagi? Zulong menjawab sambil tersenyum, kaisar ini tidak mempermainkanmu. Kamu dan aku telah berjuang selama setengah hidup, bukankah itu hanya untuk memperebutkan nafas? Kaisar ini ingin memperjuangkan nafas ini sekarang. Saya ulangi untuk terakhir kalinya, selama Anda berlutut di depan kaisar ini, bersujud 3 kali berturut-turut, dan memanggil saya kakek, kaisar ini akan menyerahkan telur Tuhan. Jika tidak, biarkan telur Tuhan dan hidupku dihancurkan bersama. Pupil tajam Zulong menatap Dong Huang Tai, matanya berlumuran darah. Dong Huang Tai terdiam untuk waktu yang lama, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, oke, karena kamu ingin mengambil napas, tidak apa-apa bagi kaisar ini untuk berjanji padamu. Namun, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu memainkan kaisar lagi, kaisar tidak perlu mempertahankan hidupmu. Bagaimanapun, Dong Huang Tai perlahan mendarat ke puncak tebing tepat di atas Long Yuan. Dengan lambaian jubahnya, dia hanya berlutut di depan Zulong, bersujud 3 kali berturut-turut, dan berteriak dengan tajam, kakek. Hahaha, cucu yang baik. Kaisar Timur Tai, kamu benar-benar cucu baik kaisar ini. Zulong melihat ke langit dan tertawa, suaranya mengguncang Jiuk Xiao. Pada saat ini, dia sepertinya melampiaskan keluhan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam satu napas. Bab 5010 Taoist Artifact. Dalam sekejap, Landen Sen menabrak tirai cahaya terlarang di tepi Long Yuan. Ledakan. Ditemani oleh suara keras yang menembus langit, cahaya putih yang mengelilingi Landen Sen dengan cepat berubah menjadi pusaran putih. Pusaran putih membawa kekuatan ruang waktu yang tak terlukiskan, menghancurkan tirai tipis secara tiba-tiba dan merusak segelnya. Landen Sen bergegas keluar dari celah dan berhasil lolos dari larangan segel Long Yuan. Pada saat yang sama, bum bum bum. Ruang kacau di atas Long Yuan tiba-tiba meledak, dan cahaya keemasan serta api meletus ke langit, menyapu dunia. Api yang menyala-nyala langsung mengubah seluruh langit menjadi emas merah, dan gelombang panas yang mengerikan membakar ruang ribuan mil. Dalam api yang luar biasa dan cahaya keemasan, seekor burung emas besar meledak. Seluruh tubuh burung ilahi terbakar dengan api emas, dengan mahkota emas di kepalanya, dan bulu-bulu emas di seluruh tubuhnya melepaskan cahaya api keemasan yang menembus langit. Pergi. Dong Huang Tai berubah menjadi gagak emas yang kacau, menerobos ruang yang kacau, indera spiritualnya terkunci pada Landen Sen yang melarikan diri, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan matahari keemasan yang besar. Bang bang bang. Saya melihat matahari keemasan yang menakutkan menghancurkan langit dan bumi, dan matahari dan bulan terbang terbalik ke arah Landen Sen yang melarikan diri. Gerakan kekerasan itu seperti ledakan planet, dan deru kerasnya berdebar kencang. Melihat bahwa matahari keemasan telah mengunci Landen Sen, sepertinya dia akan terbang keluar dari Long Yuan Barrier di saat berikutnya. Burung lain-lain, lawanmu adalah aku. Sulong bergegas keluar dengan berani, mengayunkan ekor naga, dan menabrak matahari keemasan dengan cahaya putih yang membalikkan sungai. Ledakan.
Ada raungan lain seperti tanah longsor, dan matahari keemasan meledak di bawah pengaruh ekor naga leluhur, dan cahaya keemasan dan api yang tak berujung meledak. Energi destruktif meletus dari matahari keemasan merobek luka yang tak terhitung jumlahnya dari ekor naga Zulong, dan daging serta darahnya terbang. Meski begitu, Zulong menyerbu ke arah gagak emas kacau yang telah diubah oleh Dong Huang Tai dengan api matahari yang meledak. Di antara kilat dan batu, Zulong dengan erat membungkus tubuh Chaos Jinwu seperti ular piton, menahan tindakan Dong Huang Tai. Nilong, dengan tubuh lemahmu, kamu ingin menghentikan Kaisar. Karena kamu bertekad untuk mati, Kaisar ini dapat memenuhimu. Dong Huang Tai berteriak keras, dan api matahari tak berujung menyembur dari seluruh tubuhnya. Api emas yang menyilaukan menelan ruang, dan meledak dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan alam semesta, seolah-olah bisa memusnahkan semua hal di dunia. Rao adalah leluhur naga, dan dia tidak bisa menahan panasnya api ilahi ini. Tubuh besar itu benar-benar dibakar sedikit demi sedikit, dan daging dan darah perlahan-lahan dibakar menjadi abu oleh api ilahi yang sangat menyilaukan ini. Hahaha, Misty Bird, bahkan jika Kaisar ini akan mati, dia tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Sulong tahu bahwa dia kelelahan, dan dia tidak memiliki keraguan di hatinya. Dalam tawa hiruk pikuk, Zulong melonjak dengan cahaya putih tak berujung, yang menutupi api emas yang dilepaskan oleh Chaos Golden Crow untuk sementara waktu, dan akhirnya meledak. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah langit runtuh. Cahaya putih yang menghancurkan langit dan bumi naik dari langit di atas Long Yuan, dan terus menyebar dari pusat keluar, ruang sekitar puluhan juta mil, termasuk seluruh Long Yuan, runtuh dan meledak. Langitnya putih, dan bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang sepertinya tertelan. Adegan mengerikan dan menakutkan ini bisa disebut bencana alam kiamat. Sulong menggunakan kekuatan suci terakhirnya yang tersisa, meledakkan roh primordialnya, dan kekuatan ledakannya menyebabkan ruang dalam jarak puluhan juta mil kembali ke kekacauan. Namun, setelah satu pukulan, di ruang putih dan kacau, raungan keras dan gila tiba-tiba terdengar. Nilong, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat secara serius merusak Kaisar ini dengan roh primordial Anda yang lemah? Itu terlalu naif. Di ruang yang kacau, cahaya keemasan yang hebat tiba-tiba melintas. Melihat lebih dekat, cahaya keemasan itu sebenarnya adalah lonceng emas yang menutupi langit. The Chaos Golden Crow disembunyikan di bel emas, dan tubuhnya utuh. Ternyata pada saat Zulong meniup Yuan Shen-nya, Dong Huang Tai mengorbankan artefak khotbahnya, Dong Huang Bell. Mengandalkan perlindungan Dong Huang Bell, Dong Huang Tai lolos dari penghancuran diri Zulong, dan berkata sambil menyeringai, Nilong, apakah kamu lupa bahwa lonceng spiritual yang menyertai Kaisar ini adalah senjata sihir pertahanan terkuat di dunia? Tepat ketika dia diam-diam bangga, sekelompok cahaya putih yang bersinar tiba-tiba melintas di langit yang kacau.